Halo Mas Bro, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Shofi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara saya melakukan maintenance terhadap laptop yang saya gunakan untuk membuat video di YouTube saya, yaitu ThinkPad X61. Laptop ini pertama kali diproduksi sekitar tahun 2007 ya. Jadi udah cukup lama usianya, kira-kira 14 tahunan ya, atau lebih. Saya 14 tahun atau lebih, atau 2007 atau 2008. Laptop ini saya beli second ketika tahun 2018 dari Om Rudi di komunitas ThinkPad di Telegram. Terima kasih untuk Om Rudi yang sudah melepaskan barang ini ke saya, dan sekarang saya melanjutkan untuk menjaganya. Kemudian ThinkPad ini juga saya mendapatkan hibah memori ya dari teman juga di grup ThinkPad Indonesia yang pegel ThinkPad. Cuma beliau tidak mau disebut namanya. Terima kasih buat Om yang sudah berbaik hati untuk menghibahkan, membantu saya agar masih dapat menggunakan laptop ini. Terima kasih sekali untuk kedua Om tersebut. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara saya merawat laptop ini ya, karena laptop ini laptop tua. Jadi tentu saja kita harus ngerawat. Biasanya perawatan yang saya lakukan adalah saya akan melubrikasi fan dan membersihkan jalur udara, jalur ventilasi udara di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini jalur ventilasi udara, kita akan bersihkan di dalamnya, dan juga fan-nya, bagian rotornya, bagian besi utamanya, cordnya ini kita akan lubrikasi ya, biasanya kering. Nah, ciri-cirinya kapan sih saya harus membersihkan laptop, membersihkan kipas ini? Biasanya kalau sudah mulai ada suara, terdengar suara, kipasnya sudah mulai terdengar suara, atau juga bisa ketika suhunya sudah mulai agak tinggi ya. Di situ biasanya saya merasa, oh ini mungkin jalur ventilasi udaranya terhalang oleh debu. Oke, langsung saja di sini saya sudah membuka satu baut, yaitu di sebelah kiri bawah ya. Kiri bawah sini. Sekarang saya akan buka semuanya. Di sini kaki saya udah grounding ke lantai. Kebetulan di rumah saya ini nggak ada karpet, tidak menggunakan karpet. Jadi saya langsung aja grounding ke lantai. Kita buka satu-satu. Kebetulan kalau di ThinkPad X61 ini atau di beberapa ThinkPad lainnya juga ada kodenya ya. Teman-teman bisa lihat kodenya. Mana baut untuk palm rest, mana baut untuk keyboard ya. Di sini ada tulisan keyboard, palm rest seperti itu. Nah, teman-teman bisa ngikutin aja. Jadi bagian mana yang perlu untuk dibuka. Di sini saya juga akan membuka bagian untuk pegangan ke motherboard ya. Ya, kita akan buka karena kita nanti akan mengangkat motherboard ya. Jadi kita perlu buka. Oke, ini juga dibuka. Yang di tengah. Oke. Sini. Mudah-mudahan videonya nggak terlalu panjang ya. Sekarang udah jalan 3 menit. Oke, sekarang saya akan membuka untuk penutup dari hard drive di samping ini. Oke, pelan-pelan karena di sini laptopnya sudah tua, umurnya, dan komponen-komponen plastiknya mungkin juga sudah ada yang mulai gampang patah ya. Jadi kita harus pelan-pelan. Nah, sekarang saya akan buka dulu pertama. Oke, aman ya. Oke, saya akan buka, saya akan tekan di sini. Lalu hard drive-nya saya akan keluarkan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk baterainya dilepas dulu ya, supaya tidak ada aliran listrik yang mengalir ke dalam komponen elektronik ini. Oke, hard drive udah saya lepas. Kemudian selanjutnya saya tidak perlu melepas ini tutup untuk RAM ini, saya nggak perlu lepas, jadi saya biarkan aja. Oke, selanjutnya setelah dilepas baut-bautnya di belakang, kita balik dan kita buka. Oke, seperti ini ya, kelihatan ya. Kemudian saya akan mulai dari mengangkat keyboard ya. Untuk mengangkat keyboard, karena keyboard ini penguncinya itu ke arah bawah seperti ini.
Nanti di bagian pojoknya sini ada pengaitnya. Jadi saya akan dorong dari tengah, ini menggunakan jempol ya. Dorong ke atas. Nah, ya samping sini juga. Oke, kalau sudah tinggal diangkat ke atas. Nggak usah terlalu tinggi karena di bawah keyboard ini ada kabel fleksibel yang menghubungkan keyboard dengan motherboard ya. Nah, tarik ke arah kita. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada lidah yang menghubungkan antara keyboard dengan motherboard. Teman-teman bisa angkat ini. Pelan-pelan ya. Karena kabel fleksibel dari keyboard ini sangat tipis ya, teman-teman bisa melihat di sini. Kabelnya sangat tipis. Dan ini bentuknya melipat seperti ini, riskan sekali untuk robek ya. Saya udah pernah sekali merobek kabel fleksibel. Dan itu saat itu tipe keyboardnya sangat bagus lagi. Bawaan dari punya Om Rudi ini bagus. NMB kalau nggak salah tipenya. Kalau ini saya punya adalah sekarang Alps ya. Ringan cuma kurang begitu mantap sih. Komponen mekanikal di dalamnya juga sederhana. Tapi kalau MNB itu dia lebih kompleks, lebih mantap deh. Kalau kita buka komponen mekanikal, bukan komponen mekanikal, sorry. Komponen apa istilahnya? Mekanis dari masing-masing touch ini ya, touch keyboardnya. Kalau kita buka kan, kalau Alps nih segi kayak gini aja nih, sederhana. Mana ya? Ini dia. Nih sederhana. Tapi kalau MNB dia lebih lebih kompleks ya. Mungkin saya bisa kasih tunjuk sedikit. Keyboardnya ada nih. Nah ini dia. Ini keyboard MNB ya. Nah sekarang saya akan buka salah satunya di U aja nih, coba ya. Nah kelihatan gak sih? Tuh lebih kompleks ya. Kalau dari samping tuh seperti itu. Beda banget sama Alps yang tadi. Cuma sayang nih karena kabel fleksibelnya robek, jadi nggak bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah kita buka keyboard ya, kita singkirkan. Selanjutnya saya akan buka palm rest ini ya. Tapi sebelumnya saya perlu untuk membersihkan beberapa bagian yang sekiranya diperlukan ya, terutama di bagian pinggir-pinggir bodi ini. Bersihkan ke arah luar, jangan ke arah dalam laptop. Oke, sebelum membuka palm rest, kalau teman-teman memiliki fingerprintnya jangan lupa dilepas dulu. Ya, kabelnya ada di sini, ya, di sini kabelnya. Ini ada lidahnya dan dicopot aja. Oke, kalau sudah tinggal dilepas. Lepasnya caranya dari, kalau saya biasanya dari pojok sini dulu. Saya angkat sedikit, lalu pojok sebelah kiri atas saya angkat. Lalu pojok kiri bawah saya tahan pakai tangan kiri, lalu tangan kanannya saya gunakan untuk mencoba untuk melepas. Nah, seperti itu. Kemudian sebelah sini juga. Nah, sekarang udah kelepas semuanya, tinggal diangkat. Angkatnya dari belakang, lalu ke depan ditarik ke arah kita. Nah, seperti ini ya. Yang perlu dibersihkan biasanya bagian sini, bagian di bawah layar, dan juga bagian di bawah keyboard ini, lalu di belakangnya ya, di sini. Nah, sekarang saya akan coba bersihkan dulu, pelan-pelan aja. Karena komponen-komponen plastik ini pasti sudah mulai termakan oleh usia. Jadi bisa aja kalau kita terlalu kasar bisa patah. Oke, mantap. Saya udah singkirkan. Selanjutnya kita masuk ke motherboard ya. Jadi ini adalah tampilan dari motherboard ThinkPad X61. Teman-teman bisa ngelihat di sini. Sangat kompak sekali komponen-komponennya. Di sini ada fan. Di sini di belakang sini nanti ada heatsink. Dan di belakangnya ada CPU dan juga GPU. Kemudian di sini adalah kabel fleksibel untuk menghubungkan antara monitor dengan motherboard ya. Di sini kaki pengaitnya di sini. Kemudian di sini ada soket untuk hard drive. Pengaitnya ada di atas sama di bawah. Lalu di sini ada kabel yang menghubungkan dengan power cord ya. Jadi dihubungkannya di sini. Di sini ada 2 soket. Nanti kita akan lepas juga. Lalu di sini tadi soket untuk keyboard ya. Di sini kabel untuk wireless card ya. Di sini soket wireless cardnya ada 2. Saya hanya menggunakan 1. Kemudian nanti ada juga yang menggunakan W1 ya. Tapi saya nggak menggunakan karena sayang ya. Maksudnya boros listrik ketimbang listrik dipakai untuk W1 yang juga nggak digunakan. Jadi saya lepas aja. Lalu di sini ada speaker untuk ThinkPad X61 hanya ada 1 aja. Di sini ada kabel konektornya, nanti kita akan lepas. Lalu di sini ada PCI, CIA. Lalu di sini ada baterai BIOS.
Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah saya akan mulai melepas dari kabel-kabel dulu ya. Di sini saya akan coba lepas kabel untuk wireless card. Sebelah kanan hitam, sebelah kiri abu-abu. Kebetulan saya udah pernah mengganti wireless card ini. Seharusnya dia bentuknya full ya, karena dia sampai atas ini dia full. Cuman saya pilih yang hemat daya, jadi saya beli yang separoh. Kemudian saya tambahkan pakai potongan SIM card ya, potongan kartu SIM card perdana ya, perdana provider. Lalu saya modifikasi sedemikian rupa dan saya sambungkan. Sebenarnya untuk kabel konektor WiFi card ini ada 3 ya. Cuma satunya saya hanya pakai 2 di kartunya karena hanya pakai 2. Yang satu saya tutup dengan selotip seperti ini konektornya. Lalu di sini juga ada untuk apa ya? Ini kayaknya untuk fan atau untuk apa? Saya kurang paham. Oke, selanjutnya saya akan buka konektor untuk kabel fleksibel ini ya. Saya akan buka kunci kaki-kakinya. Kemudian saya akan buka soket pengunci untuk hard drive. Oke, selanjutnya sebelah sini. Oke. Selanjutnya ada satu lagi di sini ya, pengunci. Untuk komponen yang aluminium ini kita perlu juga membuka bagian sini. Jadi di bagian atas ini ada tadi fleksibel 2, lalu soket hard drive 2, lalu 4 ya, lalu satu lagi 5 dan satu lagi 6 di pojok kiri bawah sini. Dekat di lubangnya PCI card ini. Cuman yang di sini hanya perlu satu baut di sini aja ya, karena yang atas ini tidak terkait langsung dengan motherboard ya. Jadi yang di bawah aja yang mengunci motherboard. Setelah baut-baut kita lepas, selanjutnya adalah saya buka nih soket untuk LCD, saya buka fleksibelnya, lalu speaker juga saya buka. Oke, mantap. Setelah itu yang agak ribet sebenarnya dari ThinkPad X61 ini adalah yang di bagian sentral ini. Soket yang di bagian sentral ini yang untuk mendapatkan power ya dari adapter. Nah, ini agak ribet. Kalau teman-teman yang belum biasa dan baru pertama kali pasti mungkin akan merasakan kekhawatiran ya, saya dulu pertama kali seperti itu. Karena posisinya tuh agak susah. Di sini kita perlu membuka 2 buah soket ya, soket yang kabelnya banyak ini ada 4, saya yang warna kuning teman-teman bisa lihat. Lalu yang berwarna hitam sebelah sini. Nah, yang berwarna kuning itu nancapnya ke arah bawah seperti ini, ke arah bawah. Yang berwarna hitam nancapnya ke arah samping ya. Jadi pertama teman-teman bisa copot aja bagian mana dulu yang lebih enak, mau yang hitam atau yang kuning. Pelan-pelan. Saya coba cabut yang hitam, yang kuning dulu lalu yang hitam. Oke, sudah terangkat ya. Sini udah terangkat. Setelah soketnya dilepas bagian sentral ini, lalu kita angkat bagian plat tembaga ini, plat aluminium ini, lalu motherboardnya kita bisa angkat dari samping sini biasa saya. Lalu kabel speaker jangan lupa ini jangan sampai nyangkut. Nah, udah terlepas ya. Nah, setelah itu saya akan pegang dengan tangan kiri, lalu saya angkat bagian aluminium ini dan saya tarik ke arah saya. Nah, seperti ini. Gampang ya. Setelah itu saya akan singkirkan dulu bodi bawah ini, karena kita akan bekerja langsung di motherboardnya. Oke, di motherboard ini yang pertama biasa saya lakukan, saya akan melihat apakah terdapat debu-debu kotor ya di motherboard ini. Kalau nggak ada, sepertinya nggak ada ya, aman. Motherboard dari ThinkPad X61 ini dilapisi oleh plastik ya, jadi tidak langsung menyentuh komponennya. Tapi di sini ada plastik-plastik transparan nih. Nah, ini lebih rekomendasi jangan dilepas, jadi biarin aja. Nah, sekarang kita akan berurusan dengan fan ya. Pertama kita akan lihat fan-nya kotor nggak. Kalau kotor dibersihkan ya, kemudian dibalik juga. Kita bisa di sini ada debu-debu nggak. Kalau kotor dibersihkan. Kemudian selanjutnya adalah saya akan membuka
nih konektor untuk power ke fan. Saya akan buka ya. Oke, sudah dibuka pelan-pelan karena sangat kecil dan riskan untuk patah. Selanjutnya saya akan buka baut-baut yang ada di rumah fan-nya ini. Di sini kita perlu mengganti obeng menjadi ukuran yang lebih kecil. Oke. Sebenarnya posisinya nggak begitu datar, jadi perlu di bawah, ditahan sebenarnya, diganjel bagian bawahnya. Oke. Oke, setelah keempat baut dilepas. Oh ya, di sini juga saya tidak melepas RAM ya, teman-teman bisa lihat di sini RAM-nya masih terpasang. Nah, sekarang dibalik lagi. Kemudian di sini saya menambahkan double tip ya. Jadi untuk memudahkan saya maintenance. Jadi ketika saya buka, saya tinggal seperti kap mobil seperti ini aja. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang di dalam sini biasanya paling banyak debu itu di pojokan sebelah sini nih, di pojokan sebelah sini. Ini biasanya paling banyak nih debu ya, terkumpul di sini. Nah, kita perlu membersihkan juga. Jadi kita pastikan bahwa saluran udaranya, saluran udara, aliran udara ini akan lancar ya. Jadi heatsinknya ini lebih optimal dalam menghantarkan panas, membuang panas. Jadi tidak ada udara yang menghambat karena debu. Oke, selanjutnya kita akan angkat bagian fan ini. Biasanya saya angkat biasa aja. Ya, nah seperti ini. Lalu sebelumnya saya akan membersihkan dulu rumah dari fan-nya ini. Biasa di bagian samping-samping sini tuh banyak banget debunya. Kita akan bersihkan. Oke, kebetulan ini nggak terlalu kotor ya. Tidak terlalu kotor. Nah, selanjutnya bagian fan ini saya akan biasanya bersihkan menggunakan sikat, yaitu sikat gigi. Ya, saya bersihkan ini seperti ini biasanya. Mengikuti alur dari kipasnya. Terus tetap harus pelan-pelan ya, jangan terlalu kasar. Karena bagaimanapun juga nih bendanya sudah berusia, berumur. Jadi dikhawatirkan komponen-komponen plastiknya sudah mulai melemah, jadi gampang sekali patah. Jadi tetap harus pelan-pelan, tetap harus hati-hati. Oke, sekiranya dipastikan sudah bersih. Nah, yang selanjutnya saya lakukan adalah saya akan menambahkan pelumas di bagian tengah ini ya. Jadi rotor cord ini saya akan lumasi. Ya, saya lumasi dulu. Prosesnya saya nggak bisa ngeliatin ya teman-teman, karena pelumas yang saya gunakan ini tidak standar gitu. Jadi saya nggak bisa kasih lihat, kelihatan nggak di kamera? Enggak ya. Karena pelumas yang saya gunakan ini nggak standar, tidak standar industri, jadi saya tidak bisa memperlihatkan di kamera. Ya takut memberikan dampak negatif ke teman-teman, jadi saya tidak bisa, mohon maaf saya tidak bisa menunjukkan pelumasnya. Nah, kalau sudah dilumasi, kita tinggal pasang aja nih. Oke, dipastikan putar sedikit, jangan dipaksa ya. Dia lancar dan rata. Mantap, kalau sudah ditutup lagi, lalu tinggal kita rakit kembali. Oke, dibalik lagi. Dan kita akan pasang baut pengunci rumahnya ini. Ada 4 ya. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman perlu hati-hati di bagian komponen-komponen ini ya, terutama di bagian statis, listrik statis,
pastikan sudah grounding. Kemudian untuk memegang komponen-komponen ini juga harus hati-hati karena komponen-komponen ini sudah berumur ya, pasti udah termakan usia, udah termakan iklim, dan sudah tidak kokoh lagi, gampang banget rapuh dan gampang patah. Lalu memegang heatsink ini juga hati-hati ya, jadi jangan sampai patah, jangan sampai bocor. Kalau patah dia bisa bocor, keluar cairan seperti itu, jadi harus hati-hati. Kemudian kita selanjutnya pasangkan kabel power untuk kipas ini. Oke, mantap, sudah ya, selesai. Seperti ini hasilnya. Lalu saya akan melakukan sedikit bersih-bersih debu di beberapa komponen yang saya lihat kotor. Ya, bisa di sini, di sini. Oke, kalau sudah dipastikan tidak ada masalah, kita tinggal sisihkan dulu karena saya akan membersihkan bodi dari laptop. Yang perlu dibersihkan juga dari bodi bawah laptop ini itu adalah bagian yang ini, bagian kipas ya. Rumah kipas ini kita perlu bersihkan. Oke, saya akan bersihkan dulu. Dari debu-debu agar proses sirkulasi udara, pembuangan udara, dan intake udara dari bawah itu lancar ya. Oke, kalau sudah, saya posisikan lagi seperti ini. Baut-bautnya. Oke. Nah, cara pasangnya sama seperti kebalikan aja dari melepasnya. Jadi kita angkat aluminium ini, platnya, lalu kita masukkan ya dari kipasnya dulu, lalu didorong ke depan, lalu bagian belakang tinggal. Jangan lupa bagian ini kabel dari speaker kita harus ambil ya, jangan sampai dia ketimpa. Kita akan ambil. Nah, seperti ini. Lalu pastikan semua kabel pada tempatnya, jika ada yang tertindih. Oke, setelah motherboard terpasang di bodi laptop ini, yang pertama kali lakukan adalah kita memasang kabel yang di tengah ini ya. Ada 2 kabel soket ini, kita akan pasang dulu. Saya akan pasang yang pertama yang kecil karena paling gampang. Oke, lalu yang besar. Oke, seperti itu. Mantap. Selanjutnya adalah saya posisikan kembali nih besi aluminiumnya agar pas ya dengan soket hard drive. Oke. Nah, mantap. Oke, mantap. Lalu yang biasa saya lakukan adalah saya akan menukar bautnya lagi menjadi ukuran standar. Lalu saya akan memfiksasi dulu nih posisi dari soket hard drive ini karena dia gampang banget bergerak. Jadi saya kunci dulu dengan saya baut ya. Sebentar, ini bautnya udah los, waktunya diganti ya. Saya ganti yang lain. Videonya masih ngerekam ya. Kita coba kontrol dulu. Oke, biar pas nih. Oke, kalau sudah dikencangkan, mantap. Lalu bagian atasnya. Oke, sip. Selanjutnya adalah saya akan mengunci juga bagian ini yang dekat dengan fleksibel. Salah, ini yang menggunakan yang panjang ya. Yang ini nih, yang panjang.
Oke, lalu kabel fleksibel ini soketnya kita pasang dulu. Nah, setelah terpasang baru penguncinya, pegangannya kita kunci. Kemudian satu lagi adalah baut untuk di PCI card ini, yang mengunci motherboard dengan bodi laptop ya. Oke, selanjutnya tinggal memasangkan semua kabel soket yang terlepas ya. Saya akan mulai dari WiFi card ini. Kita sembunyikan yang tidak terpakai di bawahnya. Lalu hitam di kanan, hitam di di dua aux, lalu yang abu-abu ini di satu main ya, di main nih. Ini kayak kabel ke antena. Oke, selanjutnya di ThinkPad 61 ini ada jalur kabel, kita bisa rapikan di tengah ini. Lalu seperti ini. Oke. Lalu kabel untuk soket untuk speaker ya. Kabel soket untuk speaker. Pasang, hati-hati. Udah ya. Jadi hanya ini aja untuk di motherboard. Pertama kabel power ya, di sini ada 2, lalu kabel fleksibel, lalu kabel untuk antena, WiFi, kemudian speaker. Hanya itu aja. Selanjutnya kita akan memasang top case ya, palm rest ya. Palm rest ini kabelnya juga ada kabel fingerprint ya. Cara memasang top case, saya akan mulai dari bagian atas seperti ini, masuk dulu ke bawah seperti ini, bawah layar. Kemudian bagian bawahnya, bagian belakang ini kita akan tekan ke belakang. Pelan-pelan aja. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan pasangkan soket untuk fingerprint ya. Oke, mantap. Setelah dirasa sudah klik ya, semuanya sudah pas, sudah klik. Sekarang kita akan pasang keyboard ya. Keyboard ini juga perlu dibersihkan, teman-teman, yaitu di bagian pinggir-pinggirnya atau bagian sini ya. Saya akan coba bersihkan dulu. Kebetulan ini lagi kotor ya. Terutama di bagian yang di atas fan ini. Bagian sini ini biasanya kotor nih. Di bawah layar ya, karena kita kan nggak bisa ngejangkau ya. Jadi kita perlu bersihkan di bagian situ. Perlu sedikit diperiksa ya. Oke, kira-kira udah bersih nih semuanya, mantap. Nah, cara pasangnya jangan terlalu jauh dari tinggi dari laptop. Kita akan pasang kabel fleksibel ini. Ya, mundur sedikit. Ambil kabel fleksibel dengan tangan kanan, lalu pasangkan soketnya. Hati-hati proses pemasangan soket ini, karena kabel fleksibel dari keyboard ini berlipat-lipat ya, dikhawatirkan bisa robek. Selanjutnya pemasangannya kita akan mulai dari depan ya, masuk dulu ke bawah, lalu dari bagian belakang ini kita tinggal tekan ke bawah aja, dorong, letakkan ya. Setelah dia di posisinya, kita tinggal dikunci dengan didorong ke arah kita ya, pegangannya bisa dari sini. Nah, oke, sekarang sudah mantap, udah masuk semua ya. Kita bisa lihat di bagian bawah sini nggak ada lagi bagian yang menjorok keluar dari keyboard ya. Artinya keyboardnya sudah masuk, soketnya udah masuk ke dalam palm rest, jadi udah fix, sudah terkunci. Lalu sebelum saya pasang semua baut, pasang baterai, saya akan melakukan pengujian terhadap fan yang tadi saya udah pasang ya. Apakah bunyi, apakah fan error, nanti ada indikator fan error di BIOS atau tidak. Nah, saya akan pasangkan power cord ini, lalu saya akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, indikator power nyala, layar nyala, ThinkPad ya, teman-teman bisa lihat. Oh iya, nggak ada harddisknya ya. Oke, intinya bisa ya, jadi kita akan matikan lagi. Oke, mantap. Selanjutnya saya akan pasang harddisk ya. Cara pasang harddisk, mungkin baiknya ditutup dulu. Nah, karena dia posisinya seperti ini, jadi pasangnya bentuknya seperti ini ya kan, begini ya. Ketika di atas bentuknya seperti ini, yang sarang tawonnya di atas
ya, tinggal didorong aja seperti ini, kelihatan ya. Lalu lidahnya tinggal dimasukin. Mantap, pastikan sudah pas dengan soket hard drive nya, lalu tinggal ditutup. Tutupnya juga gampang aja. Oke, mantap. Setelah dipasang hard drive nya, kita kencangkan lagi bautnya. Kita kencangkan. Saya biasa pilih-pilih baut nih. Saya biasa pilih-pilih baut ya. Kalau yang warnanya masih hitam tuh saya letakkan di baut yang